Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini ya Bapa. Karena kami ada di dalam pemeliharaan Engkau. Hidup kami dalam penyertaan Engkau Tuhan. Kami hidup sampai saat ini bukan karena kekuatan kami, melainkan kasih dan kemurahan-Mu ya Bapa. Biarkanlah kami datang di tempat kudus-Mu untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, sebab Engkau Allah yang ajaib, sebab Engkau Allah yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau Tuhan. Ya Bapa, jamalah setiap hati kami, urapi hidup kami Tuhan. Supaya setiap saat kami menyembah Engkau Allah yang kudus, mengagungkan nama Engkau Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami agungkan pada Engkau menjadikan dupa yang harum dan menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ya Bapa, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal sampai akhirnya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Jamalah setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami datang di tempat ini, kami boleh menerima berkat-Mu yang luar biasa. Karena kami saat pulang, kami tidak akan membawa suatu kesia-siaan, melainkan berkat melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur dan pengharapan kami yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Engkaulah kekasih jiwa kami yang kami agungkan dan kami sembah dan kami muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan amin. Kami undang saudara kasih untuk duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan yang dari surga mengalir di tempat ini, di dalam hati saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh luar biasa. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir
kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, buat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku.
Tuhan mengeraskan hati kami. Kami tidak mau Tuhan egois. Kami mau menyembah Allah yang kudus. Oh, jamah kami Tuhan. Rabi kami ya Bapa. Lembutkanlah hati kami Tuhan. Glory. Terima kasih ya Bapa. Engkau mengerti setiap hati kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan. Kami berada di tempat ini Tuhan. Bukan karena kemauan kami ya Bapa, melainkan kuasa-Mu yang mendorong kami di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Engkau. Sebab Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Karena Engkaulah Raja kami. Engkau yang bertata di atas hidup kami ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Yesus. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Oh, Engkaulah Raja. Engkau berdaulat atas kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Serah Engkaulah Tuhan kami. Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Amin. Bersorak-sorai Maria bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang siap memuji nama Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa. Sebab Engkau Allah yang ajaib. Amin. Haleluya. Bahwa Yesus kita ajaib. Amin.
Amin. Woo. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesus ajaib bagiku. Katanya Yesus ajaib, berkuasa dalam kehidupan kita. Saya tadi gak ngomong untuk duduk loh saudara. Tetap berdiri, ayo kami undang untuk tetap berdiri. Kita mau bersuka cita di hadapan Allah kita, amin. Woo! Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat dalam Yesus ajaib. Yesus ajaib, Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat dalam Yesus ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat dalam Yesus ajaib. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat dalam Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib yang berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Sekali lagi ada mujizat, ada mujizat dalam Yesus ajaib. Beri sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali saudara kasih. Sungguh luar biasa. Itu menunjukkan bahwa Yesus Allah kita ajaib dalam kehidupan kita.
Baik saudara, kita akan persiapkan hati kita dan pikiran kita. Biarlah kita boleh mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita percaya bahwa tangan Tuhan menggerakkan tangannya untuk menggerakkan hati kita. Supaya kita semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Haleluya. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagimu. Tingkap langit bagiku. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Kami undang sekali lagi saudara untuk bangkit berdiri. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Doa firman Tuhan dan penyampaian firman Tuhan kami serahkan pada hambanya Bapak Daniel, Bapak Pendeta Daniel. Kami persilakan waktu tempat. Dulu sekarang dan selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan Yesus berkuasa.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan dan kebesaran hanya bagi Bapa di dalam surga. Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Dengan penuh sukacita kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan Engkau, kami boleh membesarkan nama-Mu, kami boleh menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya segala pujian dan penyembahan kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu. Sebab itu Engkau pasti memberkati kami semua, khususnya hamba-hamba-Mu yang melayani dalam pujian. Haleluya. Baik pemain musik, Engkau memberkati, pakai hidupnya ke depan makin indah dan makin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua pelayan-pelayan Tuhan yang lain yang terlibat dalam pelayanan pada pagi hari ini, Engkau pasti memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya bagi kami untuk kami sama-sama belajar firman-Mu. Kami rindu firman-Mu. Karena kami tahu hanya firman-Mu lah yang mampu membawa kami makin dekat Tuhan. Makin mengerti kehendak Tuhan. Haleluya. Sehingga Tuhan, hidup kami boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan sama-sama belajar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan melayani firman-Mu. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan di balik salib-Mu. Karena bukan dengan kekuatan dan gagahnya hamba-Mu melayani. Hanya oleh kuat kuasa-Mu sajalah hamba-Mu mampu melayani. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami membuka hati kami. Dan dengan segala kerendahan hati, kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu, saudaraku sekalian. Kembali kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, ya. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Satu hal yang Tuhan ingin kita perbuat atau terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Nah, pagi hari ini saya beri judul firman Tuhan yaitu berubah. Berubah. Haleluya. Ya, terambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 13. Yesaya 55 ayat 13. Saya akan bacakan dengan perlahan-lahan. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar. Dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Amin. Puji Tuhan. Nah, ayat yang kita baca mantap sekali. Ya, dikatakan dengan tegas di sini sebagai ganti. Sebagai ganti. 2 kali diucapkan. Ya. Nah, kita akan lihat ringkasan dari ayat ini. Ya, untuk slide yang kedua. Puji nama Tuhan. Ringkasan dari ayat ini saya akan perlihatkan dalam bentuk yang mudah untuk dimengerti. Haleluya. Ya, slide yang kedua, oke. Boleh tampilkan penuh, full.
Ya, oke. Nah, inilah ringkasan dari ayat yang kita baca. Masih ada lagi, terus boleh ditampilkan semua. Dari semak duri, thorn, ya, terus dirubah sebagai ganti dijadikan pohon sanobar atau fir tree. Dari kecubung briar akan dirubah menjadi pohon murad, myrtle tree. Ada perubahan. Perubahan. Ya. Dari yang tidak berguna menjadi berguna. Berubah. Tidak berguna jadi berguna. Semuanya itu dimaksudkan untuk menjadi kemasyuran bagi Tuhan dan tanda abadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang tidak akan hilang. Ini secara sederhana. Semua orang kepingin berubah. Haleluya. Ya. Bahkan yang tua sekalipun kepingin berubah. Jadi muda lagi. Karena itu pakai macam-macam cara. Ya. Ada yang pergi dokter ahli kecantikan. Supaya kelihatan muda. Berubah. Nah, perubahan ini penting di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan ingin kita berubah. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita berubah dari yang tidak berguna menjadi berguna. Ini yang Tuhan inginkan. Tidak berguna jadi berguna. Haleluya. Kita tentunya rindu dan ingin untuk menjadi berguna. Orang yang tidak berguna bisa stres. Ya, sebab apa? Tidak ada yang mau pakai. Tidak ada yang mau pakai. Tapi orang yang berguna dipanggil sana, dipanggil sini, dipanggil situ. Karena berguna, orang mau. Tuhan pun ingin supaya kita berubah. Haleluya. Nah, bisa berubah atau tidak tergantung kita. Mau berubah atau tidak itu pilihan. Ya, jadi tidak bisa dipaksa. Pilihan. Kita mau tidak berubah dari hidup lama yang tidak berguna menjadi satu kehidupan yang baru, yang berguna. Ayo, pagi ini kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau berubah. Hidup yang tidak berguna dulu aku tinggalkan. Aku mau memiliki satu kehidupan yang berguna. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ya, kita lanjutkan. Berikutnya, apa syarat-syaratnya? Kita kepingin berubah. Kita kepingin diubahkan dari yang tidak berguna menjadi berguna. Apa syarat-syaratnya? Slide berikut. Haleluya. Apa syarat-syaratnya? Ada syarat-syaratnya. Kita akan pelajari dari Yesaya pasal 55. Beberapa ayat kita akan ambil. Yang pertama, kita akan baca ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Apa syaratnya? Bagaimana kita bisa berubah? Ini harus dipenuhi. Yang pertama, carilah Tuhan. Berarti apa? Ada usaha.
ada kemauan, haleluya, untuk datang kepada Tuhan. Ada kemauan, usaha untuk datang kepada Tuhan. Mengapa? Firman Tuhan mengatakan, Tuhan adalah penjunan. Saya pakai istilah lama. Tukang periuk itu istilah baru. Kita harus datang kepada penjunan kita. Ada usaha, kemauan, kerinduan, carilah Tuhan. Ya. Perhatikan. Yeremia 18 ayat 4 mengatakan, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kita perlu untuk bisa diubahkan, perlu datang kepada Tuhan, sebab Dia yang punya kemampuan untuk melakukan itu. Seperti tukang periuk, kalau hasil kerjanya jelek, tidak cocok, dia robah, dia bentuk baru. Demikian juga dalam hidup kita. Mau diubah, mau berubah, datanglah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Haleluya. Terserah kita. Mau apa tidak? Dibentuk, diubah oleh Tuhan. Sehingga kita punya kehidupan yang berubah. Mau atau tidak? It's up to you. Carilah. Mau enggak kita? Ya, nah coba renungkan ini sejenak. Mengapa banyak orang enggak bisa berubah? Mengapa? Sebab tidak mau dirubah. Ya, banyak orang berkata begini, aku ini ya memang begini, kasar, omonganku itu kasar. Mau dirubah enggak? Haleluya. Tuhan bisa merubah kalau kita mau datang kepada Tuhan. Omongannya kasar, Tuhan bikin lembut. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berserulah kepadanya. Ini syarat yang kedua. Berserulah kepadanya. Berseru berbicara tentang doa. Berseru bicara tentang doa. Haleluya. Doa. Berseru, mohon. Cari Tuhan. Setelah ketemu, berseru. Mohon kepada Tuhan. Haleluya. Hakim-Hakim 2 ayat 18 mengatakan, setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Berseru. Haleluya. Di sini dikatakan Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, seruan mereka. Tuhan berbelas kasihan. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan pasti akan mengabulkan keinginan kita, kerinduan kita. Sehingga kita bisa dirubah oleh Tuhan. Haleluya. Ya. Yang kedua. Berikutnya ayat 7. Ayat 7. Saya bacakan. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya.
dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Haleluya. Ayat 7 ini berbicara tentang syarat yang kedua, bertobat. Haleluya. Bertobat. Ya, kita cari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Kita tidak bisa mempertahankan hidup kita yang jahat, yang penuh dosa. Kita harus bertobat. Haleluya. Sebab itu firman Tuhan yang kita baca mengatakan, orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kalimat ini menunjukkan adanya kemauan dan keberanian untuk meninggalkan jalan hidupnya yang lama. Teruskan slide-nya. Enggak apa-apa. Iya. Slide berikut. Haleluya. Ya. Jadi ada kemauan, keberanian untuk meninggalkan jalan hidupnya yang salah. Nah, untuk ini perlu sadar, mau, dan berani. Ya, sadar aku ini orang fasik. Sadar aku ini orang jahat. Mau meninggalkan ini semua. Mau meninggalkan. Dan bukan cuma mau, berani bertindak untuk melakukan apa yang menjadi tekadnya. Luar biasa. Dan ini terjadi, haleluya, ya, pada kisah anak yang terhilang atau anak bungsu. Saya bacakan aja ayatnya. Ya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Selanjutnya dikatakan, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku. Haleluya. Dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Lihat, ada kesadaran, ada kemauan, ada keberanian. Itu yang terjadi pada anak bungsu atau anak yang terhilang. Sadar, mau kembali kepada bapaknya. Ditindaklanjuti dengan tindakan yang nyata, jalan kepada Bapak. Luar biasa. Ya. Ini syarat yang kedua. Bertobat. Haleluya. Nah, bertobat artinya bukan cuma meninggalkan, tetapi yang kedua, kembali kepada Tuhan. Baiklah ia kembali kepada Tuhan. Berikutnya, ia kembali kepada Tuhan. Mengapa harus kembali kepada Tuhan? Sebab Tuhan adalah penguasa hidupnya. Disebut Tuhan, itu Lord, itu penguasa yang berkuasa atas hidup kita. Kembali kepada Dia. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya, Mazmur 81 ayat 11 mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh.
Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari Mesir. Penguasa. Haleluya. Yang berkuasa atas hidup kita. Ya, jelas kita melihat itu pun ditunjukkan dalam lambang penjunan atau tukang periuk. Berkuasa atas apa yang dibuatnya. Tadi dikatakan kalau rusak atau jelek dihancurkan, bentuk baru yang lebih baik. Itu penguasa. Haleluya, yang berkuasa atas kehidupan kita. Nah, apa akibatnya dan apa yang terjadi? Kita melihat yang pertama, jelas dapat belas kasihan Tuhan. Dan yang kedua, haleluya, diampuni. Diampuni. Meninggalkan yang jahat, bertobat dengan sungguh-sungguh, kembali kepada penguasa hidupnya, maka ini yang dia dapat. Dapat belas kasihan Tuhan dan diampuni oleh Tuhan. Ya, itu yang heran, itu yang luar biasa. Yang penting hati kita ini loh, jangan ragu sedikit pun. Syarat yang ketiga, ayat 8 dan 9. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan. Karena tahu dengan pasti bahwa rencana Tuhanlah yang terbaik bagi dia. Saya bacakan ayat 8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, syarat yang ketiga. Setelah kita bertobat, diampuni, dapat belas kasihan Tuhan, maka kita akan melihat slide berikutnya. Haleluya. Hiduplah sesuai rencana Tuhan. Hiduplah dalam rencana Tuhan. Haleluya. Jadi di dalam rencana Tuhan itu ada kita di dalamnya. Haleluya. Sehingga kita terus bisa jalan sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan punya rencana besar buat saudara dan saya. Pasti. Tapi kenapa rencana Tuhan itu tidak terjadi, tidak terwujud di dalam kehidupan kita? Karena kita tidak mau tinggal dalam rencana Tuhan. Kita tidak mau hidup sesuai rencana Tuhan. Akhirnya tidak bisa terjadi sesuai apa yang Tuhan mau. Yang rugi siapa? Kita. Perhatikan, contoh yang gamblang adalah kehidupan Yusuf, anak Yakub. Dari mimpi-mimpinya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Tuhan punya rencana besar buat Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sesuatu mungkin yang tidak dipikirkan oleh Yusuf. Ditangkap saudara-saudaranya, dimasukkan sumur kering. Haleluya. Terus diangkat keluar dari sumur kering. Pikirnya diselamatkan, tapi tidak. Dijual sebagai budak. Haleluya. Dibeli oleh Potifar. Jadi budak di rumah Potifar.
Ya, coba lihat. Jalannya nggak enak kan? Ya, tapi lihat. Yusuf tak mau keluar dari rencana Tuhan. Dia tetap tinggal dalam rencana Tuhan. Bukan itu saja, difitnah oleh istri Potifar. Masuk penjara. Dilupakan oleh juru minum raja. Saudara-saudaraku lihat. Menderita. Tapi kenapa Yusuf tidak berontak? Dia tahu rencana Tuhan itu yang terbaik buat dia. Sebab itu dia tinggal dalam rencana Tuhan. Tidak mau keluar dari rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan tidak bisa digagalkan oleh apapun. Kalau kita mau tetap tinggal dalam rencana Tuhan. Pada akhirnya rencana Tuhan terwujud. Yusuf diangkat menjadi raja muda di Mesir. Orang yang kedua berkuasa di Mesir. Fir'aun memberi perintah, turuti semua kata-kata Yusuf. Kalau tidak dihukum kamu. Dan Fir'aun berkata kepada Yusuf, hanya takhta inilah lebihnya aku dari kamu. Haleluya. Lihat, saudaraku, rencana Tuhan tidak bisa gagal. Asal kita mau terus jalan, ada di dalam rencana Tuhan. Seringkali kita tidak mau, karena apa? Ya itu tadi, gak enak, sengsara, menderita. Wes, minggir. Salah. Perhatikan, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Itu rancangan Tuhan buat saudara dan saya. Bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera untuk memberikan kepada saudara dan saya masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang cerah. Pegang itu. Pegang itu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan berikutnya kita melihat, setelah semua syarat ini dipenuhi, maka terjadilah perubahan. Terjadilah perubahan. Haleluya. Siapa yang merubah? Tuhan. Dia yang berkuasa. Dia yang berkuasa. Tidak ada satupun yang bisa merubah. Haleluya. Apa yang kita lakukan? Haleluya. Ya. Saya punya driver, almarhum sudah meninggal. Dia kayak sepur. Jadi perokok berat. Badannya kurus. Dia kepingin berhenti dari rokoknya. Ya, saya cuma bilang, dengan kekuatanmu sendiri tidak bisa. Minta kekuatan dari Tuhan. Tapi dia tekadnya kuat. Dia coba. Berhasil beberapa bulan. Terus teman-temannya datang. Ditawari lagi. Kok ngambil? Nah itu. Dengan kekuatan sendiri tidak mungkin berubah. Hanya Tuhan yang mampu merubah saudara dan saya. Dan jangan bilang aku tidak bisa dirubah. Sebab aku memang begini. No. Tuhan bisa merubah. Kita akan melihat perubahan yang terjadi. Satu. Firman Tuhan mengatakan ada semak duri. Semak duri. Haleluya. Ya, semak duri ini merupakan salah satu jenis tanaman berduri yang banyak tumbuh di tanah yang gersang dan padang pasir di Palestina, sehingga dapat dikatakan tanaman ini
merupakan tanaman yang khas di daerah-daerah seperti itu. Duri-duri tanaman ini sangat runcing, sehingga dengan mudah dapat menusuk dan menyakiti orang yang terkena durinya. Haleluya. Ya, menusuk. Ya, sakit. Karena apa? Duri. Menusuk, menyakiti. Ini kehidupan yang tidak berguna. Kan banyak orang Kristen yang kayak gini. Namanya Kristen tapi suka menyakiti. Suka menusuk. Haleluya. Tidak boleh. Bukan itu kehendak Tuhan. Ya kan? Renungkan sendiri. Apakah aku masih semak duri? Tuhan, rubah aku. Aku tidak mau jadi semak duri. Anak Tuhan orang Kristen yang cuma suka menyakiti orang. Suka menusuk orang. Menyakiti dan menusuk itu bisa dengan sederhana. Dengan apa? Perkataan. Perkataan. Menyakiti, menusuk. Sehingga banyak orang yang meninggalkan Tuhan karena omongan kita yang menusuk dan menyakiti. Haleluya. Tetapi kita melihat di sini, haleluya. Tuhan mau merubah kita menjadi pohon sanobar. Semak duri jadi pohon sanobar. Saya informasikan dulu apa sih pohon sanobar atau fir tree. Haleluya. Pohon ini banyak ditemukan di Palestina dan merupakan salah satu jenis pohon yang selalu hijau daunnya atau disebut evergreen tea, evergreen tree, ya. Nah, perhatikan. Kayu dari pohon sanobar ini dapat dipakai untuk membangun bait Allah. Ya, tempat-tempat yang membutuhkan kayu dipakai di situ. Haleluya. Yang kedua, pohon sanobar ini kayunya bisa dipakai untuk membangun badan kapal. Haleluya. Pohon sanobar ini juga kayunya bisa dipakai untuk membuat alat-alat musik. Berguna kan? Dipakai di bait Allah. Dipakai untuk bikin kapal. Dipakai untuk bikin alat musik. Ini berarti apa? Tidak menusuk, menyakiti. Haleluya. Tetapi berguna untuk membangun bait Allah. Berguna untuk pekerjaan Tuhan. Saudara yang kayak begini, Tuhan akan ubah sehingga kita bisa menjadi anak Tuhan yang berguna untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Sebab itu di gereja jangan nganggur. Ayo ikuti kegiatan yang ada. Yang kedua, yang tadi teruskan, sorry. Kembali yang tadi. Iya, thank you. Membangun kapal. Ini berguna untuk apa? Untuk masyarakat. Dipakai untuk mengangkut penumpang, untuk mengangkut barang, supply, dan sebagainya. Berguna untuk masyarakat. Haleluya. Yang ketiga, membuat alat musik. Berguna untuk apa? Untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Jadi jangan mau jadi semak duri. Minta diubah oleh Tuhan menjadi pohon sanobar. Yang berguna untuk pekerjaan Allah. Untuk masyarakat dan untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh sukacita. Itu kehidupan kita yang Tuhan kehendaki. Sebab itu Tuhan ingin kita dirubah. Dirubah sama Tuhan. Haleluya. Ayo. Turuti. Haleluya.
Inilah kehidupan yang berguna, yang sudah dirubah sama Tuhan. Luar biasa. Haleluya. Mau jadi begini? Atau masih mau tinggal di sini? Janganlah. Berubah. Berubah. Berguna bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Berikutnya. Haleluya. Berikutnya. Di situ dikatakan tentang kecubung. Kecubung. Apa sih kecubung ini? Apa sih? Ya, bahasa Inggrisnya briar, yaitu tanaman yang berduri seperti mawar hutan. Merupakan salah satu jenis tanaman berduri yang banyak tumbuh di tanah gersang dan padang pasir di Palestina. Yang luar biasa adalah tumbuhan ini punya duri di batangnya dan punya duri di daunnya. Jadi daun dan batangnya itu penuh duri. Bayangkan. Ya, haleluya. Apabila orang tertusuk atau terkena duri ini, rasanya seperti kena sengat, yaitu terasa panas, seperti terbakar, sakit, dan gatal. Hal ini tentunya menyebabkan rasa tidak enak bagi yang bersangkutan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan ini menunjuk kepada orang yang suka membuat orang lain, suka membuat orang lain jadi tidak enak. Perhatikan. Menyengat. Itu bentuknya provokasi dan fitnah. Haleluya. Sakit, panas, gatal. Banyak loh. Di gereja. Anak-anak Tuhan yang jadi provokator. Banyak. Ya, artinya apa? Suka ngadu. Di sini bicara tentang itu, sana bicara tentang itu. Yang jelek-jelek. Ya, nah, kamu katanya dia gini loh. Kamu katanya dia gini loh. Ya, itu provokator. Hati-hati, jangan kita jadi provokator. Haleluya. Dan juga memfitnah. Fitnah. Haleluya. Hati-hati. Fitnah itu berbahaya. Makanya kalau tidak tahu jangan ngomong. Supaya tidak jadi seperti orang yang memfitnah. Satu contoh nyata. Ada seorang bapak, ya sudah, kalau umurnya ya sudah tua lah ya, termasuk lansia. Tapi dia punya anak wanita cewek, cantik. Nah, pada suatu hari, bapak ini duduk di lobi hotel. Yang ditunggu siapa? Anaknya. Ada sesuatu yang mau dibicarakan atau mau diselesaikan. Anaknya yang cantik itu datang. Ya sama bapaknya ya tentu aja beda dong sama orang lain. Ya tentunya duduk dekat, ngomong-ngomong, bisik-bisik. Ada yang melihat. Ada yang melihat. Disebarluaskan. Bapak itu punya will. Waduh, cilaka. Tidak tahu wani ngomong. Itu fitnah. Hati-hati. Dan itu banyak terjadi. Ini kisah yang saya sampaikan ini bukan karangan. Tapi kebenaran fakta. Sebab bapaknya itu sendiri yang cerita sama saya. Ya apa? Aku dituduh punya will. Iku anakku dewe. Ya, hati-hati. Kita tidak mau jadi kecubung. Bahaya. Nah, Tuhan akan rubah menjadi apa? Ini hidup tidak berguna, suka provokasi dan fitnah.
Tuhan akan rubah menjadi pohon murad. Pohon murad. Nah, pohon murad ini bahasa Inggrisnya adalah myrtle tree. Pohon ini juga banyak dijumpai di Palestina dan juga merupakan salah satu jenis tumbuhan yang selalu hijau daunnya. Pohon ini mempunyai bunga yang berwarna putih dan mengeluarkan buah yang disebut berry seperti stroberi. Ya. Ini pohon murad. Nah, perhatikan. Daun, bunga, dan buahnya dipakai untuk membuat minyak wangi atau parfum. Haleluya. Daun, bunga, dan buahnya juga dipakai untuk mengawetkan makanan. Jadi punya fungsi seperti garam. Minyak wangi. Mengeluarkan bau harum. Pohon murad berguna untuk dipakai sebagai minyak wangi. Mengeluarkan bau harum. Bagaimana kita bisa mengeluarkan bau harum? Jadilah saksi Tuhan. Haleluya. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, jadilah saksi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, banyak orang yang ngomong begini. Ya, kalau di Surabaya pastilah jadi saksi Tuhan, artinya punya kehidupan yang baik, perkataan yang baik. Tapi kalau saya berada di Jakarta atau di Medan, kan tidak ada yang lihat. Apalagi ibu gembala pasti tidak tahu. Tidak jadi saksi di sana, ngawur hidupnya. Itu tidak benar. Bau harum dimanapun kita berada. Haleluya. Kemanapun kita pergi, tetap jadi saksi bagi Tuhan. Tunjukkan kehidupan kita. Seperti Rasul Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Tunjukkan Kristus hidup dalam aku. Haleluya. Satu hal yang paling menonjol, kalau Kristus ada di dalam hati kita, maka kita akan memiliki kasih Kristus. Haleluya. Dan orang yang memiliki kasih Kristus pasti adalah orang yang penuh dengan belas kasihan. Tidak ada orang yang memiliki kasih Kristus itu kejam. Tidak ada. Penuh belas kasihan. Melihat orang lain butuh pertolongan, tak segan-segan dia ulurkan tangannya untuk menolong. Haleluya. Haleluya. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu, doakan dia. Ada kasih Kristus. Tidak tega. Tuhan Yesus saja melihat orang banyak begitu, 5.000 kira-kira. Dia kata sama murid-muridnya, kamu beri mereka makan. 5.000 orang, 5 roti, 2 ikan. Tuhan Yesus punya belas kasihan. Jangan suruh mereka pulang. Mereka sudah 1 hari tidak makan. Mereka bisa pingsan di tengah jalan. Kasih makan. Ya, kasih Kristus membuat kita penuh dengan belas kasihan. Sehingga apa? Dimanapun kita bisa jadi saksi. Ya, karena itu di tengah-tengah bencana sekalipun, kita anak Tuhan, orang Kristen, tetap harus jadi berkat. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan dibesarkan dan dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan yang kedua di sini dikatakan pengawet makanan. Makanan diawetkan sehingga dapat dirasakan. Ini bicara soal teladan.
teladan. Teladan yang kita buat di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat itu merasakan teladan kita. Kalau ada bapak ini, enak ya rasanya ayam. Kalau ada bapak ini kok suasananya berubah ya, jadi gembira, jadi penuh sukacita. Lihat, teladan. Kehadiran kita dirasakan oleh masyarakat setempat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian kita melihat, saudaraku, dahan dan cabang-cabangnya dipakai untuk membuat pondok yang dipakai pada waktu hari raya pondok daun atau tabernakel. Haleluya. Yang ketiga, pohon murad berguna untuk dibuat pondok. Pondok ini adalah tempat berteduh. Dan ini bicara soal damai. Hati kita penuh damai. Haleluya. Dan di mana kita berada, kita membawa damai. Ya. Hati-hati. Saya dapat banyak cerita. Seorang hamba Tuhan, bukan pembawa damai. Ceritanya ngomong, kalau Bapak Pendeta itu ada di sana dan ikut pertemuan, mesti ribut. Mesti ribut. Coba. Mestinya dia membawa damai. Tapi kok membawa kekacauan. Mengapa? Kira-kira dirinya sendiri tidak ada damai itu. Haleluya. Ya, Tuhan mau robah kita menjadi kecubung, menjadi pohon murad. Dari yang tidak berguna menjadi berguna bagi kemuliaan Tuhan. Nah, sebab itu terserah kita mau pilih yang mana. Mau pilih yang mana. Haleluya. Mau dirubah atau tidak? Kalau mau dirubah, ayo datang sama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan ya. Oke, bagian yang terakhir di sini, haleluya. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Sebagai kemasyuran bagi Tuhan. Artinya apa? Orang yang sudah dirubah itu membuat nama Tuhan termasyur, dibesarkan, dimuliakan. Orang itu dulunya kayak begini, waduh jahat, kejam, pemeras, ya, preman orang bilang. Tapi sekarang beda jauh, suka menolong orang, suka korban. Lihat tuh saudaraku, kok bisa ya? Nah, situ muncul kesaksiannya. Karena dia percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Nama Tuhan dimasyurkan. Nama Tuhan dimasyurkan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Yang kedua, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Apa artinya? Haleluya. Itu tanda ya yang akan terus ada di dalam kehidupan orang itu. Apa tanda itu? Berubah. Itu tandanya. Perubahan itulah yang menjadi tanda yang melekat di dalam kehidupan orang itu. Yang tidak akan lenyap. Dia akan terus memakai perubahan yang terjadi dalam dirinya sepanjang jalan hidupnya sampai Tuhan panggil dia pulang. Puji nama Tuhan. Nah, sebab itu saudaraku, haleluya. Pagi ini kita mau datang sama Tuhan. Kita mau berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau berubah. Dulu hidupku tidak berguna, tetapi sekarang hidupku
aku rindu untuk jadi berguna. Datang sama Tuhan. Haleluya. Ya, pasti Tuhan tolong kita. Haleluya. Kita pasti dirubah dari yang tidak berguna menjadi yang berguna. Sehingga lewat kehidupan kita, nama Tuhan boleh dibesarkan. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan masuk dalam doa. Haleluya. Ya zaman segenap hidupku. Amin. Yes Lord. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus zaman ku jadi baru. Lebih sungguh-sungguh sambil kita bangkit berdiri. Dia zaman segenap hidupku dan beri damai di hati. Benar Tuhan, benar. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus zaman ku jadi baru. Dia zaman, haleluya. Dia zaman segenap hidup. Yes Lord, yes. Dan beri damai di hatiku. Haleluya. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus zaman ku jadi baru. Sekali lagi, haleluya. Dia zaman hidup. Haleluya. Beri damai di hati. Benar Tuhan, yes. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus zaman ku jadi baru. Yesus zaman ku jadi baru. Haleluya. Yesus zaman ku jadi baru. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Tuhan, Engkau sudah jamah kami satu persatu. Tidak ada yang terlewatkan. Dan kami yakin jamahan Tuhan mengubah hidup kami. Haleluya. Dari yang tidak berguna menjadi berguna bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi Roh Kudus masih terus berbicara dalam hati kami masing-masing. Sehingga Tuhan, kami sungguh-sungguh mengalami perubahan di dalam kehidupan kami.
Sehingga hidup kami boleh berguna bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami yakin Engkau sudah memberkati kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Atas nama Gembala dan Jemaat GPT Logos mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel yang sudah melayani kami di tempat ini. Dan biarlah Tuhan memberkati pelayanannya dan juga keluarganya dengan melimpah. Amin. Baik saudara kasih, kita akan memberikan yang terbaik bagi Allah kita. Biarlah persembahan dijalankan saat ini. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Kami undang saudara kasih untuk bangkit berdiri dan memperluas daerahku. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Doa penutup dan doa berkat kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Daniel. Waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Daniel. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada malapetaka. Oh, haleluya, yes. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya buat firman-Mu yang sudah menegur kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah menasihati kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah memberikan petunjuk dan arahan di dalam kehidupan kami. Kami simpan firman-Mu dalam hati kami untuk kami pakai dalam hidup kami sehari-hari, menjadi pedoman dan pegangan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan lebih lanjut hari-hari ibadah kami di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati. Khususnya persiapannya, kami menghadapi Natal yang akan datang. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga menyerahkan Tuhan segenap jemaat Tuhan di tempat ini.
Tuhan sertai, jaga, pelihara, dan berkati. Kami juga berdoa untuk segenap pelayan pekerjaan Tuhan di tempat ini, termasuk Ibu Gembala. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan pimpin, tuntun, memberikan hikmat, akal budi, kekuatan, kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik sampai tuntas sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya seberapa banyak kami yang sudah hadir pada pagi hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan berkat ini kami bawa ke tempat kami masing-masing, sehingga di mana kami berada, di situ kami juga jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami serahkan, oh Tuhan, bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau jagai, pelihara, dan lindungi Indonesia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus buka jalan, sehingga di seluruh Indonesia nama Tuhan dibesarkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan saudara-saudara kami, teman-teman kami yang ada di daerah-daerah yang dilanda bencana alam, baik gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan lain-lain. Kami yakin dimanapun anak-anakmu berada, dalam keadaan susah dan menderita sekalipun, mereka tetap jadi saksi, mereka tetap jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Engkau sertai kami dalam perjalanan pulang. Tibakan kami di rumah dengan selamat, sejahtera, tak kurang sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami yakin dan percaya. Pagi ini kami pulang dengan membawa berkat Allah Bapa, kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat rohani dan berkat-berkat jasmani kami terima di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.